Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, yang saya kirimkan langsung dari Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik Alo, tempat saat ini saya sedang menikmati cuti. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang menyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkannya yang Ia ajarkan dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Laurentius diakon dan martir diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Santo Laurentius diakon dan martir hari ini, Yesus mengingatkan kita akan jati diri sebagai pengikutnya. Jika kita menjadi pengikut Yesus, maka kita harus melayani Dia, yaitu kita harus mau berkorban untuk Dia. Berkorban untuk Kristus berarti juga berkorban untuk sesama. Pengorbanan yang kita lakukan itu tidak pernah akan sia-sia, bahkan akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, seperti sabda Tuhan tentang biji gandum. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk menggambarkan atau mengerti
serta memahami perumpamaan Yesus ini, bahwa kalau mau menjadi mengikuti Dia, maka ibarat gandum, biji gandum yang mati akan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita bayangkan saja ketika kita menanam, misalnya sebuah rica. Rica yang kita tanam itu hanyalah satu biji. Tetapi ketika biji rica itu bertumbuh dan akhirnya berbuah, maka buahnya bukan hanya satu biji, tapi sangat banyak. Apalagi kalau pohon yang telah tumbuh itu kita pelihara, maka pasti buahnya juga akan lebat. Maka demikian pula halnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Jika kita rela berkorban apa saja demi iman kita kepada Allah, jika kita selalu mentaati apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dan itu telah dibuktikan oleh para martir yang rela mati demi iman kepada Kristus itu. Misalnya Santo Laurentius yang rela mati mengorbankan hidupnya demi Kristus yang ia layani. Namun pengorbanannya itu tidak sia-sia. Pengorbanan karena iman itu akhirnya bertumbuh subur dan semakin berkembang ke berbagai pelosok dunia. Dengan demikian, semboyan gereja bahwa iman bertumbuh dari saksi dari darah para martir bukanlah sebuah kata-kata yang omong kosong. Martir berarti saksi darah, yaitu orang yang rela mengorbankan nyawanya demi iman kepada Kristus. Darah yang ditumpahkan oleh para martir telah menyiram bumi sehingga menghasilkan buah yang berlimpah di dalam gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Kristus, pengorbanan dan penderitaan merupakan jalan yang harus kita lalui. Bahkan pengorbanan merupakan sumber kebahagiaan. Kita akan bahagia ketika kita bisa memberikan waktu, tenaga, materi, dan perhatian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Hati kita bersuka cita manakala kita mampu berbagi dan berkorban untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita dituntut untuk mau melayani. Maka sumber kebahagiaan kita bukan saat kita menerima sesuatu, tetapi saat kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Buah-buah pengorbanan kita itu akan dirasakan oleh banyak orang, seperti buah pengorbanan Yesus juga dirasakan oleh kita semua sampai saat ini. Berkat pengorbanan Kristus itu, maka kita memperoleh rahmat keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita menjadikan contoh teladan hidup dari Santo Laurentius dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jangan pernah kita takut berkorban demi Kristus, karena pengorbanan kita tidak akan sia-sia, pasti akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah dan memperoleh ganjaran berlipat-lipat seperti janji Kristus sendiri. Teruslah melayani Tuhan, jangan pernah bimbang dan ragu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.